Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Nah, bersama-sama kita berkumpul kembali di Menara Doa pada hari ini. Saya percaya Tuhan terus memberkati kita semuanya. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia hadir bersama-sama di dalam Menara Doa online. Dan biarlah mari kita datang, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan buat kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa secara online dan menggunakan laptop, iPad-nya juga dan juga tab dan handphone, mari ambil posisi yang terbaik untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Minta biarlah Tuhan Yesus mengurapi kita bersama-sama hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara untuk kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Setiap hari kami ada di Menara Doa bersama-sama ya Tuhan. Kami berkumpul, kami memuji dan menyembah-Mu. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kami, bawa kami untuk kami dekat kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan, kami begitu mengasihi Engkau. Biarlah Engkau jawab doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan secara khusus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan untuk umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua ya Tuhan di Menara Doa ini. Kami rindu akan Engkau lebih dan lebih lagi. Bahwa kami ya Tuhan Yesus, bahwa ya Tuhan umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur untuk sepanjang minggu ini. Boleh kita masuk di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, bahwa hidupmu hari ini, lihat Tuhan akan memberkati kehidupanmu di dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Oh ralabaya syada ralabalaba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa umat-umat-Mu. Oh ralabaya syada ralabalaba. Berkati kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Penuhi kami ya Tuhan. Oh ralabaya syada ralabalaba. Berkati ya Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika mereka berseru mencari wajah-Mu, Tuhan datang lawan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
tetap percaya. Kami tahu ya Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sembah Dia, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama katakan, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari datang sembah Dia. Mari jemaat Tuhan, hampiri Tuhan hari ini bersama-sama. Kami ada Tuhan. Oh haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu menolong hidup kami. Hadirat-Mu ya Tuhan. Oralabaya syada laba-laba-laba-laba-laba-laba. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih
hadirat-Mu memenuhi kami saat ini. Biarlah hati kami ya Tuhan tenang. Kami dijamah, kami diubahkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berikan kesegaran baru buat kami Tuhan dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, untuk jamaah Tuhan, bahwa umat-umat-Mu kembali kepada kasih. Mereka yang sudah lama ya Tuhan, tidak beribadah jamaah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Kami mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan boleh ya Tuhan bawa kami datang masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami tahu di dalam hadirat-Mu ini adalah satu tempat yang tepat. Ya Tuhan, kami bisa kenyang dengan segala yang baik ya Tuhan. Kami bisa dapatkan, bisa kenyang dengan segala yang baik saat kami ada di rumah-Mu, di bait-Mu, di hadirat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Yesus, yang sedang masuk dalam hadirat, biarlah Tuhan sendiri yang menumpangkan tangan-Mu ya Tuhan ke atas anak-anak-Mu ini ya Bapa. Ketika Engkau menumpangkan tangan-Mu, ketika Engkau menyentuh kami, menyentuh hidup kami, semuanya berubah ya Tuhan. Berubah ya Tuhan. Kami melihat semua yang kami doakan, semua yang kami harapkan, semua yang kami kerjakan. Inilah saatnya ketika Tuhan menjamah kami, ada hasil-hasil yang penuh dengan berkat Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Mari saudara buka suaranya, buka mulutnya lebar-lebar, berdoa, memuji, menyembah Dia, masuk hadiratnya. Tuhan akan buat penuh. Oh ya laba kasih laba. Bawa kami ya Tuhan, bawa kami. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Oh haleluya, ku ingin lebih dekat. Ya Yesus, ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih, bawa anak-Mu lebih lagi Tuhan, lebih dekat lagi Yesus, dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, aku angkat tanganku sebagai hamba-Mu. Aku angkat tanganku ya Tuhan. Aku bawa semua anak-anak-Mu yang ada di sini, di menara doa ini ya Tuhan. Bahwa kami kenal dan merasakan betapa ya Tuhan besarnya kasih-Mu buat kami. Doa saudara di menara doa ini,
saudara menara doa ini tempat saudara berbicara kepada Tuhan. Saudara bisa buka suaranya. Saudara bisa berdoa. Nyatakan segala permohonanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mari datang pada Yesus. Mari berdoa, saudaraku. Bapa, aku berdoa untuk anak-anakmu. Tuhan, aku minta beri ya Tuhan karunia iman untuk percaya. Aku minta urapan kasih mengalir. Oh ya lama-lama beri anak-anakmu ya Tuhan di dalam kasih-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Mereka bisa mendapatkan pengetahuan, pengertian, sehingga mereka bisa memilih ya Tuhan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna ya Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Oh ya lama-lama beri kami hikmat-Mu, beri kami kuasa-Mu ya Tuhan, beri kami urapan yang baru Yesus. Kuasai hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya lama-lama oh ya Tuhan tahu kami semua mengasihi Tuhan. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan. Aku merindukan Tuhan. Aku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku haus akan Tuhan. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan lihat anak-anak-Mu sangat mengasihi-Mu.
merindukan Tuhan. Tuhan, Kau satu-satunya pengharapanku Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Tuhan yang bisa tolong, Tuhan yang bisa tolong. Kami mau lembutkan hati kami. Kami mau lembutkan hati kami. Kami mau merendahkan diri kami. Dan kami mau katakan, Engkaulah satu-satunya ya Tuhan, yang kami andalkan. Kami mau bergantung ya Tuhan kepada kekuatan, hikmat, tuntunan, kasih-Mu ya Tuhan. Makasih. Kami rasakan hadirat-Mu sedang melawat, menjamah, menyentuh setiap hati kami. Saudara tidak usah malu. Saudara bisa ungkapkan perasaan. Serahkan ketakutan, kekhawatiran. Saudara bisa menangis kesedihan. Bahkan ketika kau dijamah oleh kasih-Nya, kadang-kadang kita tidak bisa tahan. Kita menangis karena dijamah, disentuh oleh kasih-Nya yang luar biasa. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, mengasihi, Kau mengasihi, Kau sangat mengasihi, Kau perhatikan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup seperti Kau, Yesus. Makasih Tuhan, kasih-Mu melegakan hati kami, mengangkat semua beban. Kasih-Mu membuat kami bisa rest, lega, ada rasa tenang. Makasih Yesus. Aku berdoa, biarlah Tuhan semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun jenis penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Aku tahu Kau yang mengasihi anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau pasti tolong dan sembuhkan mereka. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan mereka, Tuhan berikan hikmat, tunjukin jalan untuk mereka bisa bekerja dan bisa mendapatkan ya Tuhan hasil-hasil yang penuh dengan berkat. Anak-anak-Mu yang mengalami depresi, stres, Tuhan buka jalan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berikan tuntunan. Biarlah Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu buat dia. Curahkan Roh Kudus-Mu buat dia. Kirim orang-orang untuk menguatkan dia. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat firman-Mu ini menguatkan dia. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk mari Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya beri judul daripada khotbah saya yaitu musim baru daripada kehidupan. Saya percaya ini maksudnya adalah ya kan waktu Tuhan, kairos, di mana
sesuatunya itu terjadi, ya kan? Galatia 6 ayat 9, mari saudara kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Galatia 6 ayat 9, ini ayatnya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita tidak berhenti, terus lakukan, ya kan? Tidak lemah, tidak putus asa, tidak berhenti, saudara akan menuai. Katakan amin. Jadi Alkitab di sini mengatakan apa saudara? Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Artinya saat kita menabur benih, ya kan? Kita tidak langsung mendapatkan hasil panen, tapi ada waktunya. Ada musim untuk menabur, ada musim untuk menuai. Nah, Alkitab di sini mengatakan sebagai kata kairos, ya. Kata Yunani daripada waktu ada kairos. Ya kan, ada kronos, tapi di sini namanya kairos. Saudaraku, ya. Waktu Tuhan untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Nah, saya melihat begini saudaraku, ya. Waktu awal-awal saya datang ke kota Palembang tahun 92, ya. Sudah beberapa gereja saya datang ibadah gitu saudara. Sampai saya ketemu daripada gereja di mana saya beribadah, yaitu gereja Bethel Indonesia di bawah pengembalaan daripada pendeta Niko Nyotorharjo, Pak Niko. Dari Jakarta, saya di sana dari awal saudaraku, dari zaman Wisma Karsa, ya kan, saya sudah beribadah sana, gereja yang penuh dengan hadirat Allah, saudaraku. Lalu pindah ke JHCC. Saya pindah ke Palembang 92, saudara cari, saya melihat keadaan Palembang, saya datang untuk bekerja pada waktu itu. Semua pada bilang begini saudaraku, jangan keluar malam, ya kan, banyak copet, banyak penjahat, banyak preman. Serem, apalagi saya juga kerja di dekat daerah pelabuhan situ saudaraku. Wah, di situ tempat banyak gini, semua cerita saudara Kristus. Ya, lalu setelah berapa waktu lama kemudian saya bisa ketemu gereja ya saudara yang sudah ada di tempat ini, kita ikut bergabung. Nah, saya melihat saudara dari awalnya para perintis daripada gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah pada awal-awalnya saudara, ya, adalah orang-orang yang punya rasa haus, lapar akan Tuhan. Orang-orang yang sangat merindukan adanya satu revival, ya kan, revival dalam pujian penyembahan di kota Palembang. Ada gereja yang kuat dalam penyembahan, yang penuh dengan hadirat Allah. Saya datangin, wah ini orang-orangnya benar-benar semuanya militan. Walaupun gereja masih kecil, sangat kecil. Tetapi orang-orang ini, saya bilang komunitas ini adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, disinilah saudara saya mikir, waktu itu masih kerja. Ini gereja orang-orangnya tuh, ya kan, ya semua saya tahu semua tidak sempurna, tetapi Tuhan tuh lihat ketulusan hati, ingin lihat kota ini ngalamin yang namanya kebangunan rohani. Lihat kota ini ngalami lawatan Tuhan yang besar. Saya tergabung di sana, lalu berapa lama kemudian saya diangkat jadi pendetanya, jadi gembalanya saudara Kristus. Lalu kita ada tuntunan dari gembala pembina kita Pak Niko, bahwa tanpa menara doa tidak ada penuaian jiwa. Tanpa menara doa tidak ada penuaian jiwa. Artinya gini, kalau kamu mengharapkan, ya kan, sebagai orang Kristen, orang-orang yang kamu kasihi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, diselamatkan, melayani Tuhan, kamu harus masuk menara doa. Kamu harus berdoa. Ayo gabung, menara doa itu adalah satu tempat, satu kumpulan orang-orang yang doa muji nyembah. Lalu nanti akan dengar firman Tuhan. Doa muji nyembah, dengar. Kita mulai doanya untuk apa? Kita berdoa untuk keluarga, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Itu saja kita lakukan itu saudara. Mulai dari orang-orang yang sangat terbatas, sedikit pada waktu itu saudaraku. Ruangannya juga kecil, ya kan. Semua tiap hari kita lakukan. Kita kerjakan, kita lakukan. Kita ingin melihat, ya saudara, adanya satu kebangunan rohani di kota Palembang. Adanya satu penuaian jiwa. Orang-orang yang belum diselamatkan, mereka bertobat
dan menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan. Ini adalah doa, ini adalah harapan, inilah kerinduan. Bukan cuma di menara doa, saudaraku Yesus, tetapi juga ya kan, kami ini lakukan doa-doa keliling. Doa keliling tujuannya untuk apa, saudaraku? Ya kan saudara, pertama saudaraku, yaitu kita ingin membangun satu atmosfer di kota Palembang menjadi kota doa, pujian, penyembahan. Jadi kita doakan. Lalu setiap kalau kita lihat ada tempat-tempat, ada rumah-rumah yang kita kenal, kita panggil nama orang itu. Kita tahu orang itu belum diselamatkan. Kita mulai bernubuat, kita sebut namanya, sebut keluarganya. Lalu kita bilang kamu akan datang, ya kan, ke gereja Bethel Indonesia, dulu namanya Jemaat Betani. Jemaat Betani, datang ibadah, gini. Saudaraku yang sampai akhirnya Tuhan kasih tuntunan kepada kita. Ya kan, kepada saya, kamu lakukan doa keliling dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Indonesia kita doa keliling, kita jalanin. Lewat darat, lalu saudara jalan, saudara doa keliling. Sampai satu waktu, Tuhan bilang kamu pergi ke Gunung Kawi. Ada banyak orang-orang di kota Palembang yang pergi ke Gunung Kawi. Untuk supaya mereka, ya kan, bisa punya dagangan laris. Kami tim, saudaraku, tim kita pergi ke Gunung Kawi. Kita dudukin di sana. Kita mulai berdoa di sana. Lalu kita panggil, hai orang-orang Palembang yang pernah datang ke sini. Kamu tidak akan pernah datang lagi ke tempat ini. Dan kamu akan pergi ke rumah Tuhan. Kamu akan bertobat. Kamu akan terima Yesus. Karena dialah sumber berkat daripada kehidupan kamu. Saudara, apa yang terjadi saudara? Ini hal, saya sedang bicara tentang apa saudara? 3 faktor yang saudaraku, kalau kita ingin melihat hasil-hasil yang penuh berkat. Saudara khusus, saya mau bicara tentang bahwa kebangunan rohani, revival, penuaian jiwa itu bukan suatu kebetulan. Tetapi kebangunan rohani itu adalah sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang direncanakan. Kebangunan rohani itu adalah hasil daripada tuaian. Hasil daripada panen. Saudaraku. Jadi kebenaran harus direncanakan. Ya kan? Kita harus berada di tanah yang tepat. The right soil. Komunitas yang memang punya hati untuk melihat ada orang-orang yang akan datang kepada Yesus. Ini harus punyanya. Ya kan? Yang kedua adalah kita harus menabur benih yang tepat. The right seed. Apa benih yang tepat? Salah satu masuk menara doa, kita berdoa. Kita doa keliling. Kita berpuasa. Saudara, lalu sampai Tuhan suruh kita. Saudaraku Yesus Kristus. Setelah kita bangun gereja, punya gedung gereja. Tuhan bilang, tiap hari Selasa bikin doa pengurapan. Kamu masuk menara doa dari jam 6 sampai jam 8, jam 10 sampai jam 12, nanti 18.45 kamu bikin doa pengurapan. Itu gedung gereja baru dibangun, saudara, dengan kapasitas 1.300 waktu itu ya. Ya kan? Sedangkan jemaat sudah 300 orang. 3 kali ibadah 300 orang. Saudara bayangkan kalau 300 orang 3 kali ibadah kapasitas 1.300, itu gedung tuh melompong. Gimana kita bisa, saya berasa kita bergumul untuk bangun gedung gereja. Tetapi sekarang, ya saudaraku, kita bergumul lebih berat lagi untuk membuat orang-orang bisa masuk dalam gereja itu. Tuhan kasih tuntunan saudaraku. Dengan cara apa saudaraku? Yaitu Tuhan bilang bikin doa pengurapan. Kamu undang orang-orang yang sakit. Kamu hanya lakukan seperti yang kamu lakukan di menara doa. Doa pujian penyembahan. Masuk sampai hadirat Tuhan. Sehadirat Allah turun. Ya kan? Buat altar call. Doakan semua yang sakit. Dan apa yang terjadi saudara? Disitulah orang-orang sakit banyak disembuhkan. Lalu terjadi seperti viral. Wah, kalau mau ini sakit datang saja ke doa pengurapan. Di GBI MPI. Lama-lama saudaraku. Jemaat makin mengalami terjadinya apa? Pertumbuhan. Saya mau bicara satu hal. Saudara, bahwa kebangunan rohani dan terobosan rohani dalam hidup kita, itu adalah hasil daripada apa? Kita berada di lingkungan yang tepat. The right soil. Karena kita mau ambil keputusan yang tepat. Yes. Ya kan? Aku mau doa, muji, nyembah, baca firman. Aku mau ibadah.
Aku mau korbankan apapun yang memang Tuhan mau suruh untuk kami korbankan. Dan kita nantikan waktu Tuhan. Kairos Tuhan. Ini namanya saudara, ya kan, the right season. Katakan amin saudara. Ini namanya the right season. Saya percaya saudaraku, kita sedang berada di ambang satu musim kehidupan yang baru. Saudara adalah musim kehidupan yang baru. Tuhan sudah tempatkan kita di dalam keluarga besar Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Ini tanah yang tepat buat kita. Ini adalah the right soil buat kita. Kita sudah bertekun, berdoa, memuji, menyembah. Saudara mendengarkan pengajaran firman Tuhan setiap hari di menara doa. Ini namanya the right seed. Saudara nabur benih. Saudara nabur benih dengan cara apa? Saudara mulai tabur waktu saudara. Saudara buka telinga, buka mata, saudara perhatian, saudara catat semua. Ya kan, pengajaran firman. Saudara mulai doa, muji, nyembah. Masuk hadirat Tuhan di menara doa online ini. Dengarkan baik saudara. Saudara sedang memasuki musim menuai itu dalam hidup saudara. Musim yang baru dari hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ini namanya the right season. Seperti saudaraku, Tuhan berfirman kepada Yosua. Dan Yosua berkata lagi kepada orang Israel. Di dalam Yosua 3 ayat yang kelima. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Wonders. Ya kan, mujizat perbuatan yang ajaib. Katakan amin. Saudara yang kasih Kristus. Saya ingin beritahu kepada kita semua ya. Ya kan, bahwa Tuhan bilang, kuduskanlah dirimu hari ini. Kuduskanlah dirimu hari ini. Ini pesan begitu kuat di dalam hati saya. Kuduskanlah dirimu hari ini. Sebab besok ya Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Katakan amin. Mungkin saudara sudah menabur benih yang tepat. Ya, melakukan firman Tuhan dengan setia. Tapi kita tidak bisa melihat perbuatan yang ajaib itu dalam sekejap mata. Tetapi Tuhan bilang besok. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Besok artinya apa saudara? Apa artinya besok? Kita memerlukan waktu. Ada waktunya. Waktunya itu adalah waktu Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika kita sudah berada di tanah, kita sudah punya tanah yang tepat. Untuk satu benih yang tepat. Lalu kita tabur benih itu saudaraku. Ya kan? Kita siapkan, kita tutup di tanah benih itu. Apa yang terjadi? Saudara, sekalipun mata kita tidak lihat. Sesuatu yang sedang bergerak. Sesuatu yang sedang bekerja di bawah tanah. Yaitu apa? Benih mulai pecah. Memecahkan dirinya. Lalu benih itu mulai apa saudara? Bertumbuh apa? Akar ke bawah. Berakar ke bawah. Berakar ke bawah. Berakar ke bawah. Nah, bagian Tuhan adalah apa saudara? Menumbuhkan benih itu ke atas. Hasilkan daun. Saudara, menghasilkan buah. Nah, itulah waktu Tuhan buat kita hari ini. Katakan amin. Saudara di tempat yang tepat, menara doa online ini. Setiap hari. Ini the right soil. Saudara ambil keputusan untuk ikuti itu. Doa, ikut muji, ikut nyembah. Bahkan beberapa di antara saudara mengirim persembahan uang untuk pelayanan kami di tempat ini. Itu saudara sedang menabur benih. Yang dimana saudara tidak bisa lihat hasilnya saat itu juga. Tetapi dengar baik saudaraku Yesus. Ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan yang kita sebut the right season. Ada musim. Ya kan, buat saudara. Untuk bisa ngalami yang namanya penuaian. Katakan amin. Katakan amin. Ada banyak orang tawar hati. Ada banyak orang patah semangat. Sehingga mereka menolak untuk bangkit. Untuk berusaha, untuk berkorban lagi pada hari ini. Kata kuduskanlah dirimu. Artinya apa saudara? Kata kudus dalam bahasa Ibraninya adalah kados. Kados artinya apa saudara? Sesuatu yang dipilih
untuk digunakan, diperuntukkan untuk Tuhan. Katakan amin. Kados atau kudus itu artinya apa saudaraku? Ya kan, artinya seperti saudara beli, misalnya beli tuh duku di Palembang. Ya kan, saudara nggak mau bapak yang penjual, saudara pilih satu-satu dukunya itu. Waktu saudara pilih duku-duku itu dari kumpulan duku, saudara mau beli 1 kilo atau 2 kilo. Yang 2 kilo itu yang disebut kudus, kados, karena itu untuk saudara pakai. Itu arti kados. Makanya di dalam bahasa, di dalam perjanjian baru, Paulus menjelaskan secara umum tentang arti kados. Itu apa? Kudus itu apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kados. Saya bisa ngerti, katakan amin. Karena saudara tahu Tuhan yang akan memberikan upah buat kita. Amin saudaraku Yesus. Nah, tapi saya mau bahas sisi lain daripada hukum tabur tuai. Saudaraku, ketidaktaatan kita hari ini adalah kekalahan kita esok hari. Ketidaktaatan kita hari ini adalah kekalahan kita besok hari. Kemalasan kita hari ini, kemiskinan kita besok hari. Saya nggak pernah tuh lihat ya gereja yang berkembang, ya kan, adalah terdiri pada orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang kurang ajar semuanya, enggak. Tapi orang-orang yang tahu bagaimana, ya kan, melakukan ini. Saudara, katakan amin saudara. Saya tidak pernah lihat orang-orang yang diberkati, yang sukses. Saudaraku, ini harus tahu saudaraku. Kekurang ajaran kita terhadap orang tua kita hari ini, itu adalah bencana kita hari esok. Saya ingin beritahu, Yosua itu ngalamin kedua-dua hal ini. Pertama, saudara, dia mengalami apa? Mujizat kemenangan. Ya kan? Atas di kota Yeriko. Dia mengalami kemenangan. Karena apa saudara? Dia dengarkan perintah Tuhan. Dia taati itu. Saudara. Tapi ada hal yang kedua yang dialami oleh Yosua. Ya saudara apa? Bencana kekalahan di kota Ai. Kota Ai kota yang kecil. Enggak sebesar daripada kota Yeriko. Sekarang kita bahas. Kita sudah tahu kemenangan Yosua di kota Yeriko, kita sudah tahu itu, sering dibahas. Tapi kita mau lihat kenapa kok Yosua dan bangsa Israel mengalami kegagalan, kekalahan, kejatuhan. Yang itu saudaraku, banyak sekali orang yang meninggal, mati dalam peperangan itu saudaraku. Padahal kota itu kota yang sangat kecil, nggak banding sama Yeriko. Dia memang benar ya, banyak orang bilang tersandung bukan dari batu gede. Bukan oleh batu besar, tapi oleh kadang-kadang batu kecil. Saya ingin jelaskan begini, kenapa kok? Ya saudara, ya kan? Karena ada ketidaktaatan. Ya, Tuhan tuh sudah mengatur sebuah hukum dan prinsip. Hukum buah sulung di Alkitab ada nama hukum buah sulung. Tuhan atur. Maksudnya apa? Segala hasil pertama dari semua pekerjaan kita itu adalah milik Tuhan. Nah, hukum dan prinsip buah sulung ini sebenarnya adalah penerapan dari hukum kasih, hukum yang terutama. Apa bunyi hukum kasih? Coba perhatikan, ya kan saudara, yang ditulis oleh Markus 12 ayat 29 sampai 30. Baca sama-sama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Yesaya 30, baca keras. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi dengan apa saudara? Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Kalau saudara dan saya mengasihi dengan 4 segenap ini,
itulah tandanya saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana penerapannya? Saudara dengar baik. Penerapannya saudara bisa dapat uang. Saudara bisa dapatkan hasil panen. Kalau saudara tidak bekerja dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, pasti nggak ada panen. Saudara kerja nggak dapat untung pasti. Saudara kerja paling dapat gaji 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Bulan keempat, saudara sudah dikeluarin. Apa yang saya mau ngomong? Ini soal duit. Duit adalah cerminan. Kita bisa dapatkan uang. Kita dapatkan upah. Dapatkan uang itu, kita mendapat uang. Karena apa saudara? Hasil kerja kita. Karena kita bekerja dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Sekarang uang itu harus diberikan. Hasilnya semua diberikan. Yosua dan bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko itu pasti dengan apa? Segenap hati. Gak bisa separuh hati. Betul gak saudara? Tuhan perintahkan, ayo kelilingi 1 hari sekali. Selama 6 hari. Lalu hari ke-7 kelilingin 7 kali. Putaran ke-7 kamu ini. Mereka lakukan dengan segenap hati. Dalam ketepatan. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Lalu segenap jiwa. Ini jiwa mereka. Ya kan? Segenap akal budi. Dia sadar, sesadar-sadar dia lakukan itu. Dengan segala kekuatan mereka. Setelah itu ketika mereka tembok itu runtuh. Mereka perangi itu dengan 4 segenap. Lalu sekarang kota itu, rajanya, semuanya, penduduknya, semua kekayaan Yeriko. Saudara, harusnya kan jadi milik mereka. Tapi Tuhan bilang, kau sudah taklukkan Yeriko dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sekarang Yeriko tidak boleh dibangun. Yeriko tidak boleh didudukin. Semua harta kekayaan orang Yeriko yang sudah mati itu, yang kamu binasakan, tidak boleh kamu ambil. Kenapa? Karena Yeriko adalah kota pertama yang mereka taklukkan. Waktu mereka tiba di tanah perjanjian. Yang pertama itu milik Tuhan. Harus persembahkan. Ada raja, ada orang. Raja setelah Yosua. Saya lupa, nanti saya cari. Itu coba bangun kota itu. Kena kutuk. Karena yang pertama ini. Nah rupanya saudara. Salah seorang daripada tentara Israel. Yang namanya Akan. Dia lihat ada emas. Ada kain. Ada harta. Ada apa? Saudara, dia ambil. Saudaraku, dia masukin dalam tendanya. Ketika mereka mau perang lawan Ai. Tiba-tiba kok kalah. Dia bingung jadi. Yosua bingung, kenapa nih? Ada apa ini? Kita kok bisa kalah? Lalu dia sujud nyembah ke Tuhan. Ada apa? Tuhan kasih tahu. Ada ketidaktaatan. Ada dosa. Coba cek. Ada maling. Apa yang menjadi milik aku? Ketidaktaatan kita hari ini. Saudara, adalah kekalahan kita besok. Kejatuhan kita besok. Ketaatan kita hari ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib besok. Katakan amin saudara. Saya bisa ngerti poinnya di sini kenapa kita bingung. Biasanya kan namanya Tuhan tuh seluruh kita tuh berperang. Setiap pergantian tahun raja-raja akan berperang. Tujuannya apa? Supaya ada perluasan. Perluasan tanah dan pelipat gandaan kekayaan. Zaman dulu, saudara, kerajaan zaman dulu, dia harus perang. Tujuan untuk apa? Kalau dia menang perang, dia bisa dapatkan orang-orang untuk mengerjakan lahan pertaniannya mereka sebagai budak orang itu ya, ditawan. Yang kedua, tanah milik mereka menjadi milik yang menang. Semua kekayaan pemenang. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Tapi perang kali ini gak boleh diambil. Karena ini kota pertama di tanah perjanjian. Kota-kota selanjutnya silakan kamu ambil. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, Tuhan sudah tetapkan hukum tabur tuai. Selama kita hidup, itu ada hukum tabur tuai. Kejadian 8 ayat 22 katakan apa saudaraku? Ya, selama bumi masih ada,
tak akan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Katakan amin. Nah ini yang Tuhan bilang akan. Tuhan telah tetapkan hukum tabur menuai. Tapi saudara perhatikan sini. Terkadang ya saudara ya. Tuhan tuh harus menangguhkan, menunda. Saudara, berjalannya hukum ini. Saudara sudah ada di tempat yang baik mungkin. Saudara sudah menabur benih yang terbaik. Tapi kok nggak ngalami yang namanya, kok mana keberhasilan? Mana hasil-hasil yang penuh berkat itu? Kok nggak ada? Kadang-kadang Tuhan simpan. Tuhan tunda. Tapi pada waktunya kita akan heran. Yang mengerti katakan amin. Tetapi begitu juga ketidaktaatan kita mungkin. Ketidaktaatan kita hari ini. Saudaraku, ya kan? Ketidaktaatan, kepemberontakan kita, kemalasan. Sebenarnya kok nggak ada masalah ya kita buat jahat, ngomong jahat, lakukan segala macam yang tidak benar. Ya saudara, itu Tuhan tunda. Saudara, itu Tuhan tunda. Maksudnya Tuhan tunda itu apa saudara? Terkadang Tuhan menangguhkan hukum itu untuk sementara. Tetapi Tuhan tidak akan menangguhkannya secara apa? Permanen, terus menerus. Makanya di dalam Galatia 6, jangan sesat. Allah tuh tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu dia akan tuai. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang paling penting. Jadi saya mau tutup dengan apa namanya, kata-kata seperti ini. Kalau saudara ingin hidup saudara berubah 5 tahun ke depan. Ya kan? Kehidupan rohani saudara bisa berubah 5 tahun, 5 hari ke depan. Pesan Tuhan adalah kuduskanlah diri kita hari ini. Katakan amin. Kalau saudara ingin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Ya kan? Tuhan bilang, kuduskanlah dirimu. Sebab besok aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya percaya inilah musim baru. Ya kan? Musim kehidupan yang baru. Di mana Tuhan ingin mengubah yang sakit menjadi sembuh. Tuhan ingin mengubah saudara yang terikat, diperbudak menjadi orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Plong lega. Tuhan ingin mengubah yang terhilang, yang jauh dari hadirat Tuhan. Mereka akan ditemukan dan melayani Tuhan kembali. Inilah masa di mana Tuhan akan lakukan terobosan buat hidup saudara. Katakan amin. Pastikan saudara ada di right soil. Right soil. Tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu 2. Saudara, syaratnya subur dan cocok buat saudara. Katakan amin. Yang kedua, pastikan saudara sudah menabur benih yang tepat. The right seed. Yang ketiga, nantikan, percayai, harapkan, terus doakan. Saudaraku, waktu Tuhan itu untuk datang dalam hidup saudara. Musim yang baru itu. The new season itu. The right season itu. Untuk saudara bisa menikmati hasil-hasil yang penuh berkat. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Ya, kuduskan dirimu. Sebab besok aku akan melakukan mujizat yang ajaib di antara kamu. Tundukkan kepala kita akan berdoa bersama saudara. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan. Biar kami mau hidup tulus, murni. Kami tidak mau jadi orang licik. Ya Tuhan, dolat dalit, belok kanan belok kiri. Tuhan, kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Jauhkan daripada mulut yang belit-belit, hati yang bengkok. Jauhkan daripada kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Terima kasih kami ada di lingkungan yang kondusif. Terima kasih Tuhan, berikan kami anugerah dan kekuatan untuk kami bisa menabur benih yang tepat ya Tuhan. Dan berikan kami kesabaran dan iman, pengharapan untuk menantikan waktu Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih banyak Bapa.
Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa Tuhan sendiri yang akan berjalan bersama dengan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu turun, apapun mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan datangkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.